Sahabat tani, kita bertemu lagi di channel Bakul Racung. Kali ini kita akan membahas tentang produk-produk pembenah tanah. Kita ketahui bahwa penggunaan pupuk-pupuk kimia yang terlalu lama dan terus-menerus bisa mengakibatkan penurunan kesuburan tanah. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan pembenah tanah. Banyak sekali pupuk pembenah tanah yang kita ketahui. Kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Mudah-mudahan dengan ulasan video ini bisa berguna dan bermanfaat untuk sahabat tani semua untuk mengembalikan kesuburan tanah di lahan pertaniannya. Sahabat tani, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan tentunya tetap semangat. Olas Pestisida. Sahabat tani, kita bertemu kembali di channel Bakul Racung. Kali ini kita akan bicarakan dan mengulas tentang apa itu pembenah tanah. Pembenah tanah adalah bahan yang digunakan untuk memperbaiki struktur dan kualitas tanah dengan tujuan meningkatkan kesuburan tanah, kemudian kapasitas penyerapan air, dan tentunya kesehatan tanaman. Pembenah tanah dapat berupa bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang maupun bahan organik seperti kapur ataupun gipsum. Untuk penggunaan pembenah tanah ini penting dalam pertanian untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal dan meningkatkan hasil panen yang tentunya diharapkan sangat yang optimal dan maksimal. Beberapa produk pembenah tanah yang umum digunakan dalam pertanian dan perkebunan antara lain seperti kompos, yaitu bahan organik yang dihasilkan dari dekomposisi bahan-bahan organik seperti sisa-sisa tanaman dan limbah seperti limbah dapur. Kemudian ada pupuk kandang, kotoran hewan ternak yang telah matang dan diolah seperti kotoran sapi, ayam ataupun kambing. Kemudian yang berikutnya adalah kapur pertanian atau agriculture lime, digunakan untuk menetralkan keasaman tanah dan meningkatkan pH tanah. Kemudian yang berikutnya adalah gypsum, digunakan untuk memperbaiki struktur tanah yang padat dan meningkatkan drainase. Kemudian yang berikutnya adalah pupuk organik cair atau POC, produk cair yang terbuat dari bahan organik yang telah difermentasi, memberikan nutrisi langsung kepada tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah pupuk hijau, yaitu tanaman yang ditanam kemudian dibajak ke dalam tanah untuk meningkatkan kandungan bahan organik dan tentunya kesuburan tanah. Kemudian yang berikutnya adalah zeolit atau mineral alami yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan air dan nutrisi tanah. Kemudian ada vermiculit dan perlit, yaitu bahan media tanam yang membantu meningkatkan aerasi dan retensi air dalam tanah. Produk-produk ini dapat digunakan secara tunggal atau dalam kombinasi, tergantung pada kebutuhan spesifik tanah dan tanaman yang akan ditanam. Cara pemakaian dan dosis produk pembenah tanah dapat bervariasi tergantung jenis produk dan kondisi tanah di lapangan. Berikut adalah panduan umum untuk beberapa produk pembenah tanah, yaitu pertama adalah kompos. Cara pemakaian: sebar kompos di permukaan tanah atau campurkan dengan tanah saat pengolahan tanah. Dosis sekitar 2-5 ton per hektar, tergantung pada kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Kemudian ada pupuk kandang. Cara pemakaian adalah campurkan dengan tanah
sebelum penanaman atau sebar di permukaan tanah dan biarkan terdekomposisi. Kemudian dosisnya biasanya sekitar 2-4 ton per hektar. Pupuk kotoran sapi atau ayam mungkin memerlukan dosis yang berbeda. Kemudian ada kapur pertanian. Cara pemakaian yaitu sebar kapur di permukaan tanah dan cangkul hingga merata. Untuk dosis sekitar 1-2 ton per hektar tergantung pada hasil uji pH tanah. Kemudian ada gypsum, yaitu cara pemakaian sebar di permukaan tanah dan cangkul atau campurkan dengan tanah dengan dosis sekitar 1-2 ton per hektar tergantung pada kadar natrium dan tekstur tanahnya. Kemudian untuk pupuk organik cair atau POC, yaitu cara pemakaian yaitu aplikasikan langsung ke tanah atau gunakan sebagai foliar spray atau penyemprotan dengan dosis biasanya sekitar 0,5-1 liter per hektar tergantung konsentrasi dan petunjuk produk, biasanya lebih dari 2 literan. Untuk pupuk hijau saat itu cara pemakaian tanam tanaman yang hijau, biarkan tumbuh hingga fase berbunga, kemudian bajak atau komposkan ke dalam tanah. Kemudian dosis sesuaikan dengan luas area dan jenis tanaman hijau yang digunakan. Kemudian ada zeolit, yaitu cara pemakaian sebar di permukaan tanah dan cangkul hingga merata. Untuk dosis sekitar 1-2 ton per hektar. Untuk vermiculit dan perlit, yaitu cara pemakaian campurkan dengan tanah atau media tanam untuk meningkatkan aerasi dan retensi air. Untuk dosis sekitar 10-20% dari total media tanam. Tentunya selalu periksa petunjuk pada kemasan produk dan jika mungkin lakukan analisis tanah menentukan dosis yang tepat. Sahabat tani, kita akan memberikan beberapa contoh produk pembenah tanah dalam hal ini, yaitu pupuk organik cair yang biasa beredar dalam pasaran. Seperti yang pertama yaitu M21. Untuk dosis pemakaian yaitu kocor lahan atau spray 10 ml per liter air atau sekitar 160 ml per tangki 16 liter. Kemudian ada Bio2Grow dengan dosis pemakaian 2-4 ml per liter atau 30-50 ml per tangki 16 liter. Kemudian ada Megarizo dengan dosis pemakaian 10 tutup per tangki atau sekitar 160 per tangki 16 liter. Kemudian ada M4 pertanian dengan dosis pemakaian 10 ml per liter air atau 160 ml per tangki 16 liter. Kemudian ada POC GDM atau dosis pemakaian 30-80 liter per hektar. Demikian sahabat tani ulasan tentang apa itu pembenah tanah untuk memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanaman. Mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat untuk sahabat tani semua dalam meningkatkan produksi pertanian yang tentunya maksimal dan optimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa memberikan like, berkomentar di bawah, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat tani, salam sukses selalu.